Cuman saya agak-agak ragu sih, cuman let's make this. Semoga saya bisa mengaplikasikan ya, jangan cuma ngomong doang. Lu bisa jadi leader, tapi belum tentu lu dipandang jadi bos. Gimana tuh tadi? Selamat datang, halo semuanya di acara Buka Kartu. Kenalkan, nama saya Edo. Kita akan mengundang beberapa narasumber yang tentunya bisa dari public figure ataupun dari nama-nama besar di industri, di tempat kerja, di bisnis, dan di usaha. Di acara ini narasumber akan membuka kartu lembar per lembar yang berisikan pertanyaan melalui survei kepada teman, kerabat, keluarga, bawahan, maupun mungkin juga atasan. Sehingga kita akan mendengarkan cerita menarik, inspiratif dari narasumber mengenai kehidupannya, karir, usaha bisnis, ataupun hobi yang sifatnya mungkin personal dan juga tidak diketahui oleh banyak orang. Jadi harapannya teman-teman dari penonton bisa mengikuti perjalanan kita dari awal sampai akhir, nanti dapat ilmu-ilmu positif tentunya dari acara ini. Jadi dengan semangat baru ini, langsung aja kita gas episode pertama dari Buka Kartu. Let's go! Episode pertama terasa sangat spesial karena kita kehadiran bintang tamu yang cukup familiar di industri perbankan, memiliki pengalaman segudang, udah cukup malang melintang lah ya. Langsung aja kita perkenalkan, Bapak Ruli Hariwinata selaku CEO dari MotionPay. Pak Ruli, gimana Pak rasanya nih Pak berada di studio Buka Kartu? Gimana Pak rasanya nih Pak? Ya, semoga kehadiran saya mempermanis, cuman saya agak-agak ragu sih. Cuman let's make this first episode jadi sangat-sangat menarik gitu ya. Baik. Tempatnya juga keren banget dan didesain memang benar-benar untuk buka-bukaan kartu nih kayaknya sama Mas Edo. Buka-bukaan kartu, betul. Tapi kita nggak buka rahasia ya Pak. Buka kartu identiknya sama buka rahasia kan. Kita sebenarnya pengen kenal lebih lanjut Pak soal Pak Ruli, kehidupannya, mungkin yang nggak diketahui oleh publik gitu. Kita buka-bukaan kartu yang namanya rahasia itu kan sebenarnya relatif ya. Sampai seberapa banyak yang bisa kita share ya kita share lah. Kan kita seru-seruan di sini. Oke. So let's do it. Langsung aja kita gas ya. Oke. Let's go. Kita di sini ada 5 kartu nih Pak. Ini isinya pertanyaan-pertanyaan dari karyawannya Pak, dari Pak Ruli. Ada 100 karyawan, kita kurasi, muncul ada 5 pertanyaan yang paling dominan. Oke. Paling dominan di sini tuh ibarat kata paling banyak sering ditanyakan Pak. Sering banyak ditanyakan tapi kayaknya dalam hati gitu ya, benar kecurangan. Mungkin malu Pak untuk menyampaikan. Let's do it here, let's do it now bersama Om Edo. Ada 5, pilih nomor berapa Pak? Oke. Ini supaya mantap nih ya. Saya pilih nomor 3. 3. Saya bacain ya Pak ya, pertanyaannya ya. Bila Bapak tiba-tiba terbangun di hutan Amazon, hanya membawa baju, 3 hal apa aja yang akan Bapak cari atau buat terlebih dahulu? Wah, ini pertanyaan lumayan absurd, cuman ini kayak psikologi question ya. Gini, kalau saya tiba-tiba terbangun di hutan Amazon cuman pakai baju aja, tapi ini kayaknya pakai sepatu ya berarti ya. Satu paket ya. Iya, mungkin. Nah, apa yang akan saya cari dan saya buat terlebih dahulu gitu ya. Yang pertama sekali saya cari itu kesadaran. Saya dalam keadaan sehat, sadar, iman juga masih tetap ada kuat gitu ya. Karena kalau saya yakin kalau saya memang imannya masih strong gitu ya, saya yakin pasti kemana-mana saya dijaga sama Allah. Amin, itu satu ya. benar, itu yang saya cari duluan. Itu benar. Yang kedua, saya pasti nyari arah mata angin. Karena saya harus tahu dulu saya kalau diancer-ancer nih kira-kira saya lagi ngadep barat, timur, utara, selatan. Itu yang paling penting dulu ya. Yang paling ketiga ini agak borongan nggak apa-apa ya. Borongan. Yang ketiga ini kalau saya langsung cari itu adalah sumber air. Karena biasanya di sekitar sumber air itu ada banyak kehidupan dan biasanya ada aja tempat neduh. Jadi insting pertama kali survive aja dulu. Betul. Nggak usah drama, nggak usah nangis-nangis di bawah pohon gitu kan ya meratapi nasib, no. Let's just move on. Apa yang bisa dilakukan pada saat itu juga. Begitu kita sudah lebih baik ya udah kita langsung lanjutkan.
Apakah kita nanti coba cari pertolongan atau jangan-jangan saya memang betah kali dalam hutan Amazon gitu ya? Tapi Pak, jawabannya terstruktur dengan baik tuh Pak. 1, 2, 3. Bapak secara pengalaman waktu mungkin pas masih kuliah, pas masih sekolah, ada pengalaman Pak untuk apa ya, survival skill gitu ya di hutan, tinggal di hutan atau gimana Pak? Soalnya jawabannya benar-benar terstruktur tuh Pak. Lihat mata angin, cari air gitu, atau nonton film. Kebetulan waktu SMA-nya saya kan way back then di tahun 80-an ya. Wah. Jadi pilihan itu nggak banyak waktu itu, apakah ngeband atau naik gunung. Jadi saya pilih dua-duanya. Jadi saya waktu itu di SMA 3, saya ikut Sabawana, itunya klub pecinta alamnya ya. Dan terus terang banyak banget yang saya pelajari dari situ. Termasuk menjawab ultimate questions, kenapa naik gunung terus juga turun lagi. Kayaknya akan banyak yang pengen tahu jawabannya gitu ya. Iya, kenapa? Karena sebenarnya esensinya itu bukan kenapa naik gunung dan turun lagi. Tapi kita kepengen tahu sebatas mana sebenarnya kita itu melimit diri kita sendiri. Karena kita tuh seringkali mau ngapa-ngapain, nggak mau nggak mau ntar begini, nggak mau ntar, kalau kayak gitu terus kan kita nggak ngelangkah-langkah. Jadi secara nggak sadar ya kalau kita naik gunung, kita itu jadi ngebuka limitnya kita sendiri. Persis ya, mungkin kayak Michael Jordan juga pernah bilang gitu ya, yang namanya fear, takut ya, namanya takut itu cuma ilusi. Jadi kita kalau yang pada kenyataan sebenarnya adalah apa yang akan kita lakukan, apa yang kita achieve. Gitu Om Edo. Luar biasa, ini sangat inspirasional ini. Saya jadi kepikiran Pak, waktu kemarin tuh kita juga sempat mau coba maraton Pak, lari Pak, maraton. Emang lawannya tuh diri sendiri. Betul. Gitu. Latihan, lawannya cuma diri sendiri. Latihannya ya kalau enggak harus bangun pagi gitu kan. Iya. Lawan diri sendiri, itu yang utama. Ya, saya dulu pernah di-challenge bukan di-challenge sih. Saya pernah dapat satu wisdom quote gitu ya. The hardest thing to surpass is actually to surpass yourself. Gitu. Jadi jangan pakai patokan orang lah, udah repot. Patokannya kita ya kita sendiri aja. Jadi kita mau coba lebih baik setiap saat, itu aja dah. Itu juga susah ya. Itu baru satu kartu nih Pak yang baru kita buka. Oh iya. Obrolannya Oke. udah panjang banget nih, Pak. Oke. Gimana kalau kita buka kartu selanjutnya ya Pak? Let's move on, kita masuk ke kartu yang nomor 4. 4. Let's go, dibuka. Wih, sedap. Pilih salah satu. As a boss or a leader. Wah, dua kata yang mirip tapi beda. Nah, gimana tuh? Mirip Beda. tapi beda. Cuman Beda, yang satu 4 huruf, yang satu 5 huruf. benar kalau dari cuman punya definisi yang lumayan berbeda nih Pak, boss Ya. sama leader. Ya. Gimana Pak? Menurut Oke, Bapak? kalau saya harus pilih ya, pilihannya cuma mau jadi, ini dengan catatan maksudnya saya akan bertindak sebagai bos atau bertindak sebagai leader, gitu ya. Karena bisa jadi ada pilihan kedua, apakah saya milih bos atau saya pilih punya leader, gitu kan. Itu juga beda tuh. Karena saya ada bawahan kan, saya pilih yang mau kerja di bawah bos, apa saya kerja di bawah leader, itu different thing. Anyway, kalau saya sendiri untuk act di lingkungan kerja, definitely saya akan pilih sebagai leader ketimbang sebagai bos ya. Karena dalam arti gini, definisinya bisa macam-macam, jargonnya bisa macam-macam. Tapi yang pasti kalau leader itu kan tugas utamanya adalah nge-lead. Lagi pula leadership itu kan works two ways kan. Ada yang mimpin, ada yang dipimpin. Oh, Karena jadi masing-masing yang ngerti role-nya aja. Saya ini sedang dipimpin, jadi saya ada tugas dan tanggung jawab, sama tentunya ada wewenang. Saya sebagai yang dipimpin, saya berhak untuk eskalasi contohnya. Jadi kalau leadernya gitu ya, kalau misalnya lagi ada yang mengeskalasi ke bawah, itu which is hak ya, haknya yang di bawah untuk mengeskalate ke bawah, ke atas gitu ya, ke leadernya. Ya dia sebagai leader, dia harus nge-lead, dia harus ngasih tahu, lead by example, dia harus terima eskalasi segala macam. Kalau bos, mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Jalan-jalan. Ya, tapi jangan salah, kadang situasi membutuhkan kita jadi bos. Nah, itu gimana tuh? Kan soalnya gimana ya? Kalau di dunia usaha, di dunia bisnis, di dunia kantor gitu ya Pak ya, itu kan sering kali kita dapetin situasi-situasi yang mau nggak mau harus dilakukan gitu kan. Mau nggak mau harus mendelegasikan orang, mau nggak mau emang untuk mencapai tujuan tertentu harus melakukan yang emang ekstrim gitu Pak. Dan itu membutuhkan kayak semacam, bukan diktator juga sih, bos gitu ya, untuk ayo terjun ke sungai gitu. Nggak usah babi bu, di sana ada emas gitu misalkan.
Tetap, tapi itu lebih baik pakai leader sih daripada bos kalau menurut saya. Oh gitu. Karena gini, again, image bos itu kan pemimpin yang sudah tidak bisa dibantah lagi, mau-maunya apa diturutin gitu kan ya. Sehingga ada istilah asal bos senang, terus ya bos maunya gitu kan. Itu ada istilah-istilah kayak gitu ya. Makanya jadi bos itu dibutuhkan tuh lebih pada saat memang perusahaan perlu ada citra, ada image yang memang unquestionable. Jadi bolehlah someone acting as a boss. Ini benar-benar deviasi ya. Di saat tertentu ya udah mau nggak mau harus ngebosi. Karena mungkin kalau pakai model leadership biasa ada saatnya tidak work. Mungkin di belakang layar gitu ya. Ya, jadi bosnya bos dalam arti positif ya, jangan bos yang negatif. Jadi ada bos yang memang dia sangat bossy, itu dia jadi tangan besi ya. Dia ketok palu, dia nggak mau tahu kenapa. Karena mungkin timnya itu sedang dalam kondisi yang sangat-sangat ekstrim atau orangnya sangat-sangat mbalelo gitu ya, susah dibilangin dan segala macam. Ya dia acting as a boss but in a very positive way gitu kan. You have to datang jam sekian misalnya, atau ini harus kerja segala macam. Boss in a positive way. But actually itu adalah leadership yang bagus juga. Jadi again kalau saya disuruh pilih ujung-ujungnya I just wanna be a leader lah. Karena leader itu kita bagi-bagi tugas dan tanggung jawab sebenarnya. Kebetulan aja ini misalnya Edo adalah leadernya saya. Kebetulan aja di job desk ini tugasnya saya memang lagi jadi anak buah Edo gitu kan ya. Tapi dan sebagai anak buah saya punya tugas dan punya tanggung jawab. Edo kebetulan sedang jadi leadernya. Itu cuman role, itu cuman job gitu kan ya. Itu doesn't make you a boss. Jadi sebenarnya setara-setara aja, cuma ya secara hierarki diatur gitu ya. Ada tanggung jawab, pemenang segala macam karena mungkin capacity Edo lebih cocok untuk jadi leader gitu kan ya. Saya kapasitinya execute, kalau ada apa-apa escalate. Ya memang udah segitu aja. Suatu hari ya berubah ya bisa. Berubah. Gitu. Tapi satu tadi kalimat pernyataan yang menarik. Lu bisa jadi leader, tapi belum tentu lu dipandang jadi bos. Gimana tuh tadi? Yang paling sering adalah bos yang nggak bisa jadi leader. Nah itu, bos yang nggak bisa jadi leader. Tapi sebenarnya kalau disuruh pilih lebih baik menjadi leader ya. Tentu, karena ya sebenarnya sih gampang aja. Tinggal lihat wewenang, tugas, tanggung jawab, then you already become a leader. Oke, kita langsung buka lagi nih kartu. Oke, let's move on. Minum dulu boleh nggak Mas Edo? Oke, minum dulu boleh Pak. Let's go with number 5. 5 kayak asik. 5 lucu. Mari. 5 buka. Wah, tadi Pak Ruli udah mention juga kalau ketemu tim yang datang terlambat gitu kan. Bagaimana Bapak menghadapi tim yang selalu datang terlambat dan sering melakukan kesalahan yang sama secara berulang? Ini pertanyaannya rada nyambung ya sama bos dan leader, dan tadi Pak Ruli juga udah mention, langsung aja Pak dijawab Pak. Oke, kita bicaranya ini secara manajemen yang general ya. Setiap company pasti ada KPI, pasti ada target. Oke. Dan saya menganut pemikiran ya bahwa semua orang itu baik pada dasarnya. Dan semua orang itu merasa memang kalau ada tanggung jawab ya dia harus lakukan. Jadi kalau seandainya dia agak melengseh dari tanggung jawabnya, itu ada unsur tertentu yang membuat dia tuh jadi miring gitu ya. Jadi agak-agak. Tapi yang pasti ada short term, ada mid term penanganannya. Jadi ini secara spesifik kita bicara yang lambat ya, sama kesalahan yang sama secara berulang. Nomor 1, biasanya manusia secara umumnya itu they want to feel belong. Mereka itu kepengen merasa bahwa saya berguna, saya berharga, saya ada kontribusinya, saya bertanggung jawab atas sesuatu yang kalau ada hasilnya akan sangat baik. Kalau sampai dia nggak punya perasaan itu, artinya dia memang lagi di titik yang sudah desperate atau frustrated. Kalau desperate sama frustrated, itu udah tugas saya HR lah untuk take care. Tapi kalau kesehariannya, first thing a leader should do, mereka itu harusnya akan cek apakah orang ini ngerasa sedang being left out. Jadi kalau misalnya dia itu kita berikan pendekatan ya, kasih tahu bahwa we're in this together, kita tim, kita akan mencapai goal ini, ada KPI, ada target, yuk kita kerjain sama-sama bareng-bareng. Nggak usah detail pun, dia datangnya akan pagi. Karena dia akan tahu I'm gonna come to the office, saya akan contribute sesuatu, saya jadi belong nih di tim ini, saya adalah bagian dari tim ini. Dan bahkan kalau dia mau banggain juga ya nggak apa-apa, dia punya hak untuk bangga gitu ya, atau right to brag gitu ya. Pada saat dia memang achieve sesuatu.
Nah sekarang masalahnya motivasi dia itu untuk melakukan itu masih ada apa enggak? Dan itu tugasnya leader sebenarnya untuk ngecek. Untuk ngecek sebenarnya dia masih ada apinya atau enggak sih? Betul, dan menjaga apinya itu untuk hidup gitu. Nah, jadi ini ada kaitannya juga sama yang melakukan kesalahan secara berulang. Ini kan macam-macam nih Om Edo ya penyebabnya ya. Ada yang memang dia bodoh amat. Itu kembali lagi ke masalah motivasi tadi kan, tugasnya leader untuk ngecek gitu kan. Yang kedua adalah memang capacity-nya nggak di situ. Kita nggak bicara intelligent IQ dan apa segala macam ya. Kadang memang dia melakukan kesalahan secara yang selalu berulang itu karena memang dia kapasitinya ya dalam melakukan sesuatu tuh dia nggak di situ. Kalau dia petinju gitu ya disuruh nyanyi berulang-ulang ya mungkin nggak semerdu kayak penyanyi suaranya gitu kan. Kayak ikan hiu ditaruhnya di rawa gitu Nah, kan. kurang lebih Padahal kayak di begitu. laut dia Betul. mantap. Jadi udah dibilangin gitu berenangnya ngadep kiri itu ngadep kanan mulu ya karena dia sudah mau ngadep ke arah laut gitu kan. Tapi apakah ikan hiu terus ikan yang cemen ya enggak gitu kan. Enggak, di laut sih sangar. Betul. Nah, jadi again tugasnya si leader itu untuk benar-benar ngeliat ini kenapa sih dia melakukan kesalahan sama secara berulang. Frustasi ya mungkin di awal-awal buset deh. Nah, balik lagi akhirnya ke hal yang tadi pertama, ini memang tugasnya leader itu untuk menjaga timnya itu untuk keep on working menjadi satu unit kohesif yang mencapai target bersama. Bukan achievement leader sendiri, bukan achievement si A, si B, si C. Tapi kumulatif ya, Bang. Ini jadi satu. Makanya jadi gini, kalau Om Edo main Romance of the Three Kingdoms, Oke, tahu Guan Yu, Lubu. nah, gitu. betul. Leadernya, orang yang pilihan untuk jadi leadernya, itu skillnya tuh rata-rata semua. Benar. Jadi kalau kita lihat nggak ada mereka yang jago pedang gitu ya, atau jago strategi militer, nggak ada. Karena tugasnya si leader itu adalah mengumpulkan orang-orang pinter, dan make sure untuk orang-orang yang berkapasitas ini untuk tetap semangat untuk melakukan kerjanya. Make sense. Jadi si leader ya dia cukup biasa aja, tapi tugas dia nge-keep things untuk going aja dan growing. Udah itu aja sih. Jadi esensinya itu sih. Jadi leader itu nggak melulu harus yang paling pinter di dalam ruangan, tapi dia harus paling bisa baca situasi. Terus sudah gitu dia harus bisa make decision untuk yang paling baik buat tim dan company ya secara keseluruhan. Kecapai nggak boleh. Gitu Om. Terbaik. Ini jawaban terbaik, luar biasa. Semoga saya bisa mengaplikasikan ya, jangan cuma ngomong doang. 1 atau 2 nih Pak, kita bisa buka nih kartunya. Mau pilih yang mana? Saya sisain 1 untuk terakhir, so let's go dengan nomor 2. 2, let's go 2. Oke. Nomor 2 nih, secara masa depan bisnis digital payment, bagaimana keadaan industri wallet, payment gateway, dan remitansi? Ini pertanyaannya cocok dengan kapabilitas dari Pak Ruli yang udah malang melintang di industri keuangan. Gelundung-gelundung gitu. Oke, ini siapapun yang memberikan pertanyaannya nih, jangan-jangan yang interview saya nih waktu saya masuk kerja nih. Atau setidaknya punya kapasitas sebagai ini ya, sebagai leader di bisnis yang seperti ini nih. Gini, pertanyaannya bagaimana keadaan industri wallet, payment gateway, remitansi, dilihat dari masa depan bisnis digital payment sendiri. Keadaannya baik-baik aja, tadi barusan mampir nelpon, kita ngobrol-ngobrol aja di sini. Bukan Pak. Bukan keadaan itu ya? Oke. Jadi gini, wallet, payment gateway, remitansi sebenarnya ini bagian dari mekanisme pembayaran. Dan yang namanya pembayaran itu jangankan di bisnis digital payment nanti ke depannya atau di bisnis digital secara umum ya. Kalau kita lihat ya, we don't need to be worry too much mengenai hal yang disebut dengan digital, dengan era yang luar biasa, seolah-olah ada perubahan yang luar biasa besar gitu ya. Kalau kita lihat secara basis ekonomi, itu sama aja, nggak ada yang berubah dari dulu. Payment itu selalu hadir di berbagai macam kegiatan ekonomi. Dan ekonomi ini kan nggak melulu yang profit oriented, kadang juga ada yang non profit oriented. Intinya, payment akan selalu ada di situ. Jadi kalau saya coba langsung ke bottom line-nya aja, wallet, payment gateway, remitansi, masing-masing ini kan ada fungsinya, ada tempatnya di dunia pembayaran, di dunia digital apalagi gitu ya. Mungkin saya nggak harus menjelaskan seberapa sekarang jadi lebih mudah segala macam, itu udah inherit lah ya, udah bagian dari digital. Jadi penonton juga udah merasakan lah ya kemudahan digital payment. Wallet, payment gateway, remittance ini di dunia keuangan itu sebenarnya kan mewakili 3 hal. 1, wallet itu adalah menampungnya. Jadi ada satu tempat untuk nampung duit saya nih, sekarang secara digital. Yang kedua adalah dari sisi payment gateway. Payment gateway itu adalah pada saat
duit yang udah ditampung tadi mau saya proses untuk saya pakai buat pembayaran. Pindah ke suatu tempat lain, betul sekali. Jadi dari pemilik uang menjadi yang penerima uang karena ada transaksi di tengah-tengah, transaksi perjanjian pembayaran. Yang terakhir adalah remitansi, karena pindah duit itu kan nggak melulu karena ada pembayaran, tapi juga karena perlu untuk transfer dana. Itu semua justru masa depannya itu akan sangat disupport, karena biar bagaimana payment, ekonomi itu akan selalu ada dan selalu tumbuh. Kalau nggak ya dunia kiamat gitu kan ya. Dan justru harus didukung sama wallet, sama payment gateway, sama remitansi secara digital. Tinggal para pelakunya aja itu untuk bisa sangat aware apa yang benar-benar dibutuhkan sama global citizen ya. Jadi kita nggak cuma ruang lingkupnya Indonesia aja. Secara global ini dibutuhkan dengan metode apa, di mana, kapan, seberapa cepat, apalagi zaman sekarang kan serba instan. Pengennya cepat. Mungkin instant gratification namanya. Geng boomers gitu ya, geng X mungkin mereka akan bilang maunya buru-buru aja apa segala macam. Nggak bisa, memang sekarang everything harus serba instan. Kalau kita nggak membasiskan everything serba instan, dunia akan tetap meminta untuk serba instan dan mereka akan tumbuh dan udah kemana-mana segala macam ya, kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba AI udah entah jadi apa pun. Sementara yang menolak ya nggak akan bisa ngapa-ngapain gitu. Akan ketinggalan. Akan ketinggalan bahasa low konteksnya gitu ya. So jadi ya mau nggak mau ya mari para pelaku terutama yang di digital business space ini ya, yang memang lagi serba diminta serba instan, that's the market, let's just do it man, let's go in motion. Emang selalu bergerak, selalu maju, yang kalau misalkan nggak ikutin zaman akan ketinggalan. Kita juga tahu kan perkembangan zaman mulai dari kalau zaman dulu tadi transfer uang mungkin pakai ini ya, pakai wesel, pakai travel check, pakai wesel gitu ya. Itu zamannya Knights of the Templars waktu itu yang mensponsori pertama kali ya. Ada film juga yang Leonardo DiCaprio tuh dia bisa nge-fraud lewat check ya kan. Catch me if you can. Catch me if you can. Itu udah nggak bisa tuh dilakukan gara-gara adanya digital payment tuh Pak. Yang pasti security levelnya, karena ini kalau digital itu kan makin mudah, makin murah gitu ya. Tentunya makin convenience, makin cepat dan segala macam. Tapi ya harus makin aman. Karena makin mudah dilakukan itu juga membuka celah kan untuk makin mudah diapa-apain. Betul. Nah jadi kalau dibilang makin mudah, makin aman tentu karena orang satu jadi juga lebih gampang untuk mensecure karena sekarang sudah banyak caranya gitu kan ya. Tapi ya namanya orang iseng, orang nakal gitu ya, selalu ada caranya. Ya udah nggak apa-apa, kita bukan nggak apa-apa dalam arti let's dibiarin, tapi that's the fact, itu inevitable, udah nggak bisa dihindari. Ya udah kita saling keep up aja dan saling jaga sama-sama. Karena at the end of the day kan kita kepengen ini buat kemaslahatan umat gitu ya. Ini kita tinggal satu pertanyaan lagi nih Pak, pertanyaan pamungkas harusnya sih ya yang terakhir ini. Let's do number 1. Langsung ya kita buka ya. Oke. Nomor 1, punya koleksi barang. Hah? Tanda tanya langsung gitu. Punya koleksi barang, tanda tanya. Barang apa? Ini yang nanya juga. Mungkin barang, mungkin pertanyaannya lebih ke arah. Apa nih asik nih pertanyaannya. Punya koleksi barang apa nih Pak? Karena ini asik dan saya sebenarnya tadi expect pertanyaannya kayak gini akan lebih sering gitu ya, supaya saya nggak deg-degan jawabannya dari tadi ya. But anyway, all the questions tadi sangat-sangat menarik. Saya juga udah thank you banget siapapun yang memberikan pertanyaannya tadi ya, I really appreciate. Sekarang pertanyaan nomor 1 nih, punya koleksi barang apa enggak? Saya rasa mungkin hampir semua orang kali ya itu punya passion untuk mengkoleksi sesuatu. Atau setidaknya senang sama sebuah barang. Barangnya bisa jadi digital, bisa jadi physical ya. Betul. Saya berubah-berubah, jadi saya ngumpulinnya itu beda-beda dari zaman dahulu kala. Karena mungkin ada kaitannya sama hobi. Tergantung tren, tergantung Nggak juga. komunitas. Tergantung teman, karena dalam arti waktu itu saya pernah ada di periode saya malah nggak punya teman. Jadi saya ada berteman sama mainannya saya gitu kan ya. Saya SD itu saya koleksi dulu Tamiya yang tentara-tentara, bukan mobil. Oh, Tamiya yang buat bikin diorama tuh, buat bikin tank, tentara, jeep dan segala macam. Dulu di Indonesia, di Jakarta terutama ya, itu adanya mereknya Tamiya, belinya di Hoya. Jadi mungkin sangat-sangat sedikit orangnya yang tahu nih ya. Mangga Besar, benar, Hoya Mangga Besar. Mangga Besar. Hoya ada 2, jadi ada satu di Mangga Besar itu pusatnya, ada satu lagi itu di Blok M Square. Waktu itu saya kumpulin satu-satu. Pertama kali dibeliin sama bapak saya kan ada Jeep Amerika, Jeep Willys gitu ya.
itu passionate banget bikin. Bikinnya gitu. harus Itu di perantelan lem, bener itu. kecil-kecil gitu. Proyek saya pertama itu saya bikinnya 7 jam, tangan kesilet-silet dengan banyak lem dan segala macam, but saya puas. Mulai kapan Pak? SD tuh? Itu SD kelas 2. Saya pertama kali buat. Terus udah gitu menuju ke sininya itu perintil-perintil jadi nih ada jeep, terus ada orangnya, terus terus saya pikir then what gitu ya. Jadi harus ada something lagi kan. Akhirnya saya bikin dioramanya karena kan juga terinspirasi yang ngelihat di mana-mana foto segala macam. Saya bikinin diorama. Itu ada kerangka-kerangkanya saya potong-potongin jadi rumah, jadi rangka dan segala macam. So it's something. Keren. Nextnya saya tuh ke musik. Jadi saya lebih koleksinya akhirnya tuh koleksi barang-barang kaitannya sama musik. Saya di rumah ada beberapa gitar lah ya, tapi saya nggak bisa main gitar. Nice, huh? Saya cuma ngumpulin karena untuk nyanyi kan harus ada basis nada dasar ya. Betul. Gitu. Kebetulan untuk lagu tertentu perlu gitarnya ada yang pakai listrik, ada yang akustik elektrik, ada yang akustik doang gitu kan. Jadi terpaksa saya ingin satu-satu. Pak Ruli tadi mention punya band. Iya. Masih aktif Pak bandnya Pak? Di kafe-kafe. Ada. Sempet tapi lagi vakum karena main mingguan dari sisi umur agak-agak perlu waktu dan effort ya karena kan kita tanggung jawab untuk main, artinya mainnya harus bagus kan, jadi kita harus latihan. Tiba-tiba dalam seminggu itu minimal harus 2-3 kali perform. Satu adalah di actual performance-nya, 2-3 kita latihannya gitu kan ya. So akhirnya kita agak kasih waktu sedikit lah gitu ya. Terakhir sama band masih kumpul sama teman-teman SMA 3 juga. Kita namanya Berasa Band gitu ya. Namanya apa? Nah yang paling terakhir bandnya namanya Berasa Band. Berasa. Supaya berasa anak band aja Berasa gitu ya. band. Kalau dulu ngaku anak band berani, sekarang nggak berani. Terakhir main di reuni SMA 3 beberapa saat lalu di Istora ya. Itu terakhir kali kita manggung. Bentar lagi kita ada acara lagi. But then again it's just untuk menyalurkan passions. Ini ada kaitannya kalau ada yang nanya sama saya hobinya saya apa. Mungkin orang bilang hobi olahraga tadi kan atau musik atau apa segala macam. Ternyata saya pikir-pikir kaitannya sama Tamiya tadi. Hobinya saya itu adalah membuat rencana dan melaksanakan rencana tersebut sampai jadi sesuatu. So I think that's my passion. Itu hobi. Aneh ya, tapi itulah. Jadi saya rasa passion saya ternyata itu. Luar biasa. Oke, kalau gitu dari kelima kartu sudah dijawab seluruhnya oleh Pak Ruli. Di episode pertama buka kartu ini. I survive buka kartu. Survive. Cuman anyway, sangat inspiratif buat Pak Ruli. Semoga karir dan hobinya juga berjalan dengan lancar untuk di masa depan, Pak. Amin. Sama-sama buat Om Edo juga. Kita dan tim mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Pak. Thank you banget, tim. Udah bisa datang kemari menjadi narasumber pertama kita di acara Buka Kartu. So, guys, berikut ini adalah ending dari Buka Kartu episode pertama. Semoga teman-teman terhibur, semoga mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita dari Pak Ruli yang barusan saja diutarakan. Alright, semoga kalau berguna. gitu, see you di Buka Kartu episode selanjutnya. Bye-bye!